Soal yang pertama, tentukan vektor satuan dari PQ. Ketika diketahui koordinat titik P 2,3,8 dan titik Q 7,-7,18, maka kita bisa mencari vektor PQ dengan cara pengurangan vektor posisi, yaitu vektor PQ adalah vektor posisi Q dikurangi vektor posisi P, belakang dikurangi yang depan. Nah, kita nyatakan vektor posisi Q dalam bentuk vektor kolom. Begitu juga vektor posisi P dalam bentuk vektor kolom. Sehingga 7 min 7, 18 dikurangi 2, 3, 8, hasilnya adalah 5 min 10 dan 10. Kita bisa nyatakan vektor PQ dalam bentuk vektor basis, yaitu 5i min 10j plus 10k. Lalu kita bisa mencari panjang vektor PQ atau besar vektor PQ. Simbolnya adalah mutlak PQ, yaitu akar dari 5 kuadrat ditambah min 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Akar dari 25 ditambah 100 ditambah 100, atau akar dari 225 sama dengan 15. Ini adalah panjang vektor PQ. Yang ditanya tentukan vektor satuan dari PQ. Rumusnya adalah vektor PQ dibagi besar vektor PQ, yaitu kita ambil vektor PQ dibagi besarnya. Maka 5 dibagi 15, I min 10 dibagi 15J, dan 10 dibagi 15K. Kita sederhanakan, hasilnya vektor satuan PQ adalah 1/3I minus 2/3J ditambah 2/3K. Pada soal diketahui koordinat 5 buah titik, yaitu titik A 2,-1,3, titik B 4,1,-1, titik C 7,4-7, titik D 11,8,-15, dan titik E 13,M,1-2M. Ada dua pertanyaan yang kita mesti jawab. Yang pertama adalah tunjukkan bahwa AB sejajar dengan CD. Ya, soal yang kedua nanti kita harus mencari nilai M. Bagaimana menunjukkan suatu vektor sejajar pada vektor lain? Caranya dengan menunjukkan vektor ini merupakan kelipatan skalar dari vektor yang lain. Kita akan cari vektor AB dengan cara pengurangan vektor posisi B dikurangi A. Dinyatakan dalam bentuk vektor kolom, vektor B dikurangi vektor kolom A, yaitu 41 min 1 dikurangi 2 min 1, 3. Hasilnya adalah 2, 2 min 4. Nah, ini vektor kolom AB. Lalu kita cari dengan cara yang sama vektor CD. Berarti vektor posisi D dikurangi vektor posisi C. Dalam bentuk kolom kita dapat 11, 8 min 15. Ini vektor D dikurangi 7, 4 min 7 vektor C. Hasilnya adalah 4, 4 min 8. Nah, vektor CD 4, 4 min 8 bisa kita nyatakan sebagai 2 kali 2, 2 kali 2 itu 4, 2 kali min 4 adalah min 8. Padahal 2, 2 min 4 merupakan vektor AB. Sehingga vektor CD bisa dinyatakan sebagai 2 kali vektor AB. Nah, di sini yang disebut sebagai perkalian skalar dari vektor yang lain, ya, karena 2 itu adalah skalar. Sehingga kesimpulannya AB sejajar dengan CD. Kita lanjutkan. Pertanyaan yang B adalah bagaimana menentukan nilai M agar titik A, B, dan E kolinier. Ya. Menyelesaikan kolinier sama seperti menyelesaikan vektor yang sejajar. Kita akan menyatakan suatu vektor sebagai kelipatan skalar dari vektor yang lain. Nah, vektor dari 3 buah titik A, B, dan E. Kita bisa cari vektor BE dengan menggunakan pengurangan vektor posisi, yaitu vektor posisi E dikurangi vektor posisi B.
kita nyatakan dalam bentuk vektor kolom. Vektor posisi E adalah 13M 1 min 2M dikurangi vektor posisi B yaitu 4 1 min 1, sehingga hasilnya adalah 9M min 1 dan 2 min 2M. Lalu kita juga bisa menyatakan vektor AB dengan cara yang sama, yaitu pengurangan vektor posisi B dikurangi vektor posisi A. Dalam bentuk vektor kolom, B adalah 4 1 min 1 dan A adalah 2 min 1 3. Hasilnya vektor AB yaitu 2 2 min 4. Selanjutnya, agar titik A, B, dan E kolinier, maka kita akan nyatakan vektor BE sebagai kelipatan skalar dari vektor AB, di mana vektor kolom BE adalah 9M-1 2 minus 2M sama dengan K dikali vektor AB 2 2 min 4. Kita akan hitung seperti pada matriks ya, mulai dari baris yang pertama. 9 sama dengan K dikali 2, sehingga kita dapatkan 9 sama dengan 2K dan nilai K adalah 4,5. Lalu kita hitung pada baris yang kedua, M-1 sama dengan K dikali 2. M kurang 1 sama dengan 4,5 dikali 2, 9 ditambah 1, sehingga kita peroleh nilai M adalah 10. Pada soal diketahui ABCD adalah persegi panjang. Untuk menyelesaikan soal ini kita butuh vektor besar AB diwakilkan oleh vektor U, dan sebuah lagi vektor besar BC diwakilkan oleh vektor V. Karena AF sama dengan FB, perbandingannya adalah 1:1, maka bisa kita nyatakan vektor AF itu setengah dari U dan vektor FB juga setengah dari vektor U dengan arah yang sama ya. Lalu diberitahu BE sama dengan 4 kali CE. Berarti di sini ada perbandingan 4:1 BE dengan CE. Maka karena BC adalah vektor V, kita bisa nyatakan BE sebagai 4/5 dari vektor V dan EC adalah 1/5 dari vektor V. Lalu ditarik garis dari A ke E. Pertanyaannya, berapakah perbandingan AG dan GE? Yang kedua, ditarik garis DF. Pertanyaannya, berapakah perbandingan DG dan GF? Kita selesaikan yang pertama ya. Untuk mencari perbandingan AG dan GE, kita tidak punya hubungan antara garis AG dengan GE. Kita misalkan AG sama dengan M kali AE, karena AG adalah bagian dari AE ya, kita gunakan M. Nah, AE kita nyatakan dalam penjumlahan segitiga, vektor AB ditambah vektor BE untuk mendapatkan AE. Sedangkan vektor AB adalah U dan vektor BE adalah 4/5V dikali M, sehingga kita peroleh M vektor U ditambah 4/5M vektor V. Ini untuk menyatakan vektor AG. Selanjutnya DG merupakan bagian dari DF, sehingga kita punya hubungan yaitu vektor DG sama dengan N kali vektor DF, di mana vektor DF dinyatakan sebagai penjumlahan vektor DA ditambah AF sama dengan DF. DA berlawanan arah dengan V, menjadi minus V, sedangkan AF adalah setengah U. Kita kalikan dengan N, min NV ditambah setengah NU. Ini adalah vektor DG. Lalu kita lihat pada segitiga ADG, kita akan nyatakan penjumlahan vektor DA ditambah AG sama dengan DG. Nah, DA adalah minus P karena berlawanan arah. Sedangkan vektor AG kita sudah punya
Vektor DG kita juga sudah hitung. Kita masukkan semua pernyataan vektornya. Nah, bagian vektor yang kiri sama dengan vektor yang kanan. Kita akan buat kesamaan untuk vektor U lebih dahulu, ya. Vektor U di sebelah kiri harusnya sama dengan vektor U di sebelah kanan. Sehingga kita peroleh M sama dengan setengah N. Atau jika dikalikan silang, N sama dengan 2M. Berikutnya kita akan lihat kesamaan pada vektor V. Vektor V di sebelah kiri sama dengan vektor P di sebelah kanan, yaitu min 1 tambah 4/5M sama dengan min N. Kita substitusi, N tadi adalah 2M, sehingga min 1 tambah 4/5M sama dengan min 2M. Lalu 2M ditambah 4/5M sama dengan 1, dan 14/5M sama dengan 1. Kita peroleh dari sini M adalah 5/14. Dan nilai N kita akan substitusikan, yaitu 2 kali M atau 2 kali 5/14. Nilai N adalah 5/7. Kita akan kembali hubungan di atas AG sama dengan MAE, di mana M sudah ditemukan, yaitu 5/14. Sehingga kita bisa nyatakan AG dibanding AE sama dengan 5/14. Berarti di sini 5, di sini 9. Ya, jumlahnya 14. Sehingga AG dibanding GE adalah 5/9. Ini jawaban bagian pertama. Lalu nilai N tadi kembali ke hubungan DG sama dengan 5/7 DF. Ya, berarti 5 dibanding 2. DG dibanding DF adalah 5 dibanding 2. Diketahui sebuah kubus ABCDEFGH pada ruang dimensi 3. Di sini kita punya sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Titik D terletak pada titik pangkal atau titik asal, yaitu 0,0,0. Lalu panjang sisi kubus AB sama dengan 8, sisi BC sama dengan 8, tinggi kubus juga 8. Maka kita bisa menyatakan koordinat seluruh titik sudut kubus, ya, dalam ruang dimensi 3. Mulai dari A yang terletak pada sumbu X. Panjang sisi kubus adalah 8, ya, sehingga A ini terletak pada X, jauhnya adalah 8 unit, di sumbu Y 0, di sumbu Z 0. Sehingga koordinat A 8,0,0. Sedangkan koordinat B berada pada bidang XOY. Ya, ada nilai X, ada nilai Y, tetapi Z 0. Sehingga koordinat B adalah 8,8,0. Sedangkan C terletak pada sumbu Y. Maka koordinat C adalah X-nya 0, Y-nya 8, Z-nya 0. Ya. Titik D tentu saja pada titik pangkal 0, 0, 0. Dan titik E itu di atas E. Berarti nilai absis atau X-nya 8 sama. Di sumbu Y tidak ada 0, tinggi ya 8. Koordinat E adalah 8, 0, 8. Koordinat F tepat di atas B. Koordinat F 8,8,8. Ada sumbu X, ada sumbu Y, dan ada ketinggian, ya. Sedangkan G ada di sumbu Y di bidang ZOY. X-nya nggak ada, ya. Jadi koordinat G adalah 0, 8, 8. Satu lagi koordinat H berada di sumbu Z 0,0,8. Nah, titik P merupakan titik tengah BG. Berarti di tengah-tengah antara BC yang panjang sisinya 8 dan di tengah-tengah antara GC atau tinggi kubus yang tingginya 8, berarti ketinggian P hanya 4, ya. Tapi posisinya setara dengan DC atau setara dengan C dan G, maka koordinat P adalah 4,
8, 4. Sedangkan titik Q berada di tengah-tengah sisi GH. Berarti titik Q terletak pada bidang YOZ. Nilai X atau absis 0 di sumbu Y 4 karena hanya setengah dari sisi. Sedangkan tinggi kubus itu 8. Nah, koordinat Q adalah 0, 4, 8. Kemudian kita mempunyai garis yang menghubungkan titik A dan titik Q. Garis AQ, di mana pada garis ini terletak titik R yang membagi garis AQ dalam perbandingan 3:1. AR dibanding RQ adalah 3:1. Kita bisa mencari koordinat titik R ya dengan cara vektor, yaitu vektor posisi R sama dengan 1 kali vektor posisi A ditambah 3 kali vektor posisi Q dibagi 1 tambah 3. Ini gampang diingat ya, seperti disilang. 1 kali vektor posisi A ditambah 3 kali vektor Q dibagi 1 tambah 3. Nah, vektor posisi A kita ambil koordinat A dinyatakan dalam bentuk vektor kolom. 1 dikali 8, 00, ditambah 3 kali vektor posisi Q, 048, dibagi 4. Maka vektor posisi R kita dapatkan 1/4 dikali 8, 12, 24, sama dengan 2, 3, 6. Ini adalah vektor posisi R. Pertanyaannya, tentukan vektor PR dari P ke R. Pertanyaannya, tentukan vektor PR. Maka kita pakai pengurangan vektor posisi, yaitu vektor R dikurangi vektor P. Di mana vektor E sudah ada 2, 3, 6 dan vektor P adalah 4, 8, 4. Hasilnya vektor PR yaitu min 2, min 5, 2. Nah, dinyatakan dalam bentuk basis vektor PR yaitu min 2i min 5j plus 2k, di mana di soal dinyatakan vektor PR sebagai AI tambah BJ tambah CK. Berarti kita punya nilai A dan nilai B sama dengan min 5, nilai C sama dengan 2. Kita hitung nilai A dikurang B ditambah C adalah min 2 dikurang min 5 ditambah 2 sama dengan 5. Jawaban yang benar adalah D.